Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kami Anggun Mutiara Sani dan saya Pujianto. Inilah kabar Indonesia Malam. Pesawat Hong Kong Air dengan nomor penerbangan ZRX 6704 dengan rute penerbangan Denpasar menuju Hong Kong lepas landas pada hari Sabtu pukul 1.50 dini hari mengalami guncangan hebat saat terbang akibat turbulensi. Pilot Titian Peter melakukan return to base atau kembali ke Bandar Udara Ngurah Rai. Pesawat yang membawa 204 orang ini berhasil mendarat dengan mulus pada pukul 2:48. 17 orang mengalami cedera akibat turbulensi dan 12 orang korban telah dilarikan ke rumah sakit, sementara 5 lainnya dirawat di klinik bandara. Pekanbaru kembali banjir. Hujan beserta angin kencang yang terjadi pada Jumat lalu mengakibatkan banjir dan pohon tumbang di beberapa titik. Curah hujan dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan banjir di beberapa titik ruas jalan. Hujan yang disertai dengan angin kencang yang terjadi pada Jumat siang mengakibatkan banjir di beberapa titik kota Pekanbaru seperti Jalan Sudirman, Jalan Cut Nyadin, Jalan Durian, dan beberapa jalan lainnya. Banjir yang tingginya mencapai sekitar 30 cm terjadi selain karena intensitas hujan yang tinggi, juga disebabkan oleh saluran drainase yang tersumbat dan tidak berfungsi dengan baik. Setelah Jumat lalu diguyur hujan beserta angin kencang yang mengakibatkan banjir dan pohon tumbang di beberapa titik, malam ini Pekanbaru kembali diguyur hujan lebat yang mengakibatkan banjir di Jalan Arifin Ahmad. Baik pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami, Azmi. Apa yang bisa Anda sampaikan dari tempat kejadian? Baik, terima kasih Anggun dan Pujianto. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Arifin Ahmad. Di sini seperti yang Anda lihat di belakang saya, sudah terjadi banjir. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur kota Pekanbaru selama 2 jam yang lalu. Meskipun hujan yang mengguyur kota Pekanbaru ini cuma sebentar, tapi hujan yang cukup deras membuat jalanan ini banjir. Banjir ini setinggi sekitar betis orang dewasa, sehingga pengendara mobil dan sepeda motor pun harus melaju dengan hati-hati karena ditakutkan akan menabrak lubang yang tertutup oleh banjir ini. Ditambah lagi dengan arus balik liburan panjang yang sebentar lagi akan berakhir. Saya Asmi Suharti melaporkan dari tempat kejadian. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Azmi atas informasinya. Baik, berita selanjutnya, ruas Jalan Garuda Sakti kilometer 1 Pekanbaru rusak parah. Terdapat beberapa lubang dengan diameter yang cukup besar dan dalam. Kondisi jalan ini mengakibatkan pengendara menjadi sulit melintas, serta pengendara juga harus antri dan terjadi kemacetan. Kerusakan jalan yang berada di Garuda Sakti kilometer 1 ini sudah sering diperbaiki, tetapi tetap saja rusak kembali. Jalan aspal tersebut masih terbilang baru, tetapi karena kondisi di sekitaran yang sering dilewati mobil dengan kapasitas besar dan sering terjadinya banjir sehingga membuat jalan tersebut cepat rusak dan berlubang yang cukup dalam. Hal ini mengakibatkan kemacetan setiap harinya. Selain kilometer 1, Jalan Garuda Sakti kilometer 6 juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi ini dikhawatirkan memakan korban jiwa dikarenakan ruas jalan minim dari perhatian pemerintah. Rusak Jalan Garuda Sakti kilometer 6 mengalami kerusakan jalan yang cukup parah. Ditambah dengan jalan yang belum diaspal sehingga semakin menambah kemacetan yang cukup signifikan. Hal ini dikhawatirkan akan memakan korban jiwa akibat jalan berlubang yang cukup dalam. Masyarakat meminta kepada pihak pemerintah Kota Pekanbaru agar memperbaiki ruas jalan yang rusak. Anda suka buah kurma dan ingin melihat buah kurma sebelum dipetik? Puji suka buah kurma? Tentunya suka. Nah, kini
Puji, kita tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke negara Timur Tengah untuk melihat buah kurma secara langsung, karena di pekarangan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru sendiri sudah ada pohon kurma yang tumbuh subur dan saat ini sedang berbuah. Ya, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Pujianto. Saya Anggun Mutiara Sani beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Baiklah pemirsa, saya Yal Fitri kini berada tepat di perkarangan Masjid Agung An-Nur, di mana di belakang saya kali ini telah tumbuh kokoh dan subur pohon kurma yang harusnya tumbuh di Timur Tengah tetapi dapat tumbuh di Kota Pekanbaru yang iklimnya tropis. Untuk Anda ketahui, pohon kurma ini memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dan kebetulan pohon kurma yang ada di belakang saya ini telah berbuah dan buahnya itu kalau dihitung sekitar 200 biji dengan ukuran sebesar biji kopi. Mungkin Anda bisa melihat lagi bahwa warna dari pohon buahnya itu adalah hijau dan kuning. Tentu saja ini menjadi bahan yang sangat fenomenal bagi warga Pekanbaru karena seharusnya pohon kurma ini tumbuh di Timur Tengah yang memiliki iklim yang sangat gersang daripada tumbuh di Pekanbaru yang iklimnya tropis. Untuk menghindari dari kenakalan para pengunjung, pohon kurma ini telah dipagari dengan kawat besi sehingga pohon kurma ini tidak rusak atau diganggu oleh para pengunjung yang datang. Baiklah pemirsa, tepat di sebelah saya kini telah ada pengurus Masjid Agung An-Nur yaitu Bapak Mahmud Arifin. Nah, kali ini saya akan mewawancarai beliau seputar pohon kurma yang ada di belakang saya ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, jadi begini, kapan pertama kali buah kurma ini berbuah? Ini berbuah sudah 2 kali. Jadi sudah tahun yang lalu berbuah, tahun sekarang ini berbuah kembali. Berarti kemarin itu tahun 2015, tepatnya bulan berapa itu? Dia berbuah sekitar bulan Januari, Februari gitu. Nah, jadi kalau ini berbuah itu perawatan apa sebenarnya yang dilakukan? Apakah cuma pohon ini saja yang berbuah atau pohon-pohon lainnya juga? Yang berbuah saat ini dari 15 batang pohon kurma itu hanya 1 ini. Dan ini berbuah tanpa kita ada rekayasa, tanpa kita booster, tanpa kita perlakukan khusus, karena memang dia berbuah begitu saja. Dan ini berbuah juga karena faktor dari genetisnya saja. Yang lainnya belum berbuah, nah tiba-tiba ini yang 1 inilah yang berbuah. Iya, jadi bibitnya ini sebenarnya datangnya dari mana Pak? Kalau bibit itu tidak teridentifikasi, ini jenis apa, itu tidak teridentifikasi karena ini fungsinya hanya untuk landscaping, hanya dekoratif saja. Jadi tidak ada diperuntukkan atau bertujuan untuk dibuahkan. Jadi ini sepertinya ya syukur saja bisa berbuah gitu. Jadi buahnya ini yang sudah berbuah ini nantinya akan diapain atau dibiarkan saja guguran atau nanti dimakan atau dibagikan sama orang lain, itu jadi bagaimana cara buahnya itu diapain gitu Pak? Kalau buahnya ini ada rencana untuk dibikinkan suatu infak untuk masjid gitu. Jadi siapa yang mau mencicipi buah kurma ini berinfak untuk masjid, mungkin 1 butir bisa 100.000. Jadi sama jamaah-jamaah yang ada di masjid, siapa yang mau mencicip kurma 100.000 gitu. Itu udah berjalan atau belum? Masih dalam rencana. Kalau yang misalnya buah yang telah berbuah tahun lalu itu diapain buahnya Pak? Kalau tahun lalu saya belum jadi pengurus. Saya jadi pengurus baru mulai Januari 2016. Setelah Januari 2016 ini baru saya treatment, saya rawat betul-betul. Saya tambahkan pupuk, saya tambahkan tanah, kemudian saya pangkas rapi, saya kurangi daunnya. Kemudian ada lagi satu perlakuan khusus, yaitu yang kuning itu adalah sudah lama itu, sudah sekitar bulan Desember. Dan di bulan Februari muncul yang masih hijau ini, 2. Yang masih hijau ini waktu itu masih mau muncul, masih putih, masih kecil, masih baru keluar. Itu sempat saya polinasi. Tahu polinasi? Tidak. Polinasi itu adalah pembuahan. Jadi kurma ini kan terdiri dari 2 jenis. Dia ada jantan, ada betina. Ini adalah kurma betina yang berbuah. Kalau kurma jantan hanya berbunga, kemudian setelah itu kering. Tidak akan menjadi buah seperti ini.
Dari bunga jantan yang saya dapat dari Thailand, Mr. Sak yang punya kebun kurma di Chiang Mai itu membawa polen kemari pada saat dia diundang ke Rokan Hulu. Nah, polen yang dia bawa itu, yang beliau bawa, kemudian sampai ke tangan saya pakai untuk membuahi dua tandan kurma yang ini, bukan yang kuning ya, yang hijau itu. Hasilnya itu kemarin ada yang jatuh dari yang hijau itu, di dalam buah kurma itu ada biji, berarti polinasinya berhasil. Itu cara menguji ya Pak? Iya, itu polinasinya berhasil. Kalau kita ambil yang kuning, itu di tengah waktu dibuka, dia bijinya kempes, tidak ada bijinya, kempes saja, seperti lidi kecil gitu. Kalau yang ini sudah seperti biji kurma yang kalau kita makan kurma dari toko. Nah, ini treatment yang saya lakukan selama saya menjadi pengurus di Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur mulai tahun 2016 awal Januari.